Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengenalan sidik jari menggunakan metode support vektor mesin dengan kelompok yang beranggotakan pertama saya Muhammad Agung Setiawan dengan NIM 040, yang kedua Ilham Setyo Novanto dengan NIM 102, yang ketiga Muhammad Haji Sukma dengan NIM 138, dan anggota yang keempat Imam Munzagi dengan NIM 158. Oke, lanjut. Baik, yang pertama latar belakang biometrik. Teknologi biometrik telah menjadi salah satu solusi utama dalam sistem keamanan modern, terutama dalam hal identifikasi dan autentikasi individu. Salah satu bentuk biometrik yang paling umum dan banyak digunakan adalah sidik jari, karena memiliki pola unik pada setiap individu yang sulit untuk dibalaskan atau ditiru. Dengan kemajuan dalam bidang pengelolaan citra dan kecerdasan buatan, sistem pengenalan sidik jari kini dapat dikembangkan secara lebih akurat dan efisien. Salah satu metode machine learning yang terbukti efektif dalam klasifikasi dan pengenalan pola adalah support vector machine atau SVM. Metode ini mampu memisahkan data ke dalam dua atau lebih kelas berdasarkan fitur tertentu dan sangat cocok untuk pengenalan data berdimensi tinggi seperti citra sidik jari. Oleh karena itu, penggunaan SVM dalam sistem pengenalan sidik jari diharapkan dapat meningkatkan tingkat akurasi dan keandalan dalam proses identifikasi. Kemudian ada landasan teori. Sidik jari adalah salah satu bagian tubuh manusia yang memiliki bentuk pola garis atau radius pada permukaan sebuah ujung jari. Sidik jari banyak digunakan untuk sistem keamanan atau security system karena sidik jari pada manusia memiliki karakter yang unik, yaitu pola kuratan sidik jari berbeda dengan manusia lain. Sir Edward Henry pada tahun 1901 membagi pola sidik jari menjadi 3 pola utama, yaitu arch, lobe, dan word. Pada setiap sidik jari umumnya memiliki ciri-ciri visual, yaitu bentuk dan arah alur, titik pusat, dan pertigaan. Menurut keterangan Teguh Arifianto 2022. Pengolahan citra sidik jari. Pengolahan citra adalah proses untuk meningkatkan kualitas gambar agar informasi yang relevan bisa diekstraksi secara akurat. Dalam konteks pengenalan sidik jari, terdapat beberapa tahapan umum yang dilakukan. Tahap pertama adalah pre-processing yang mencakup proses normalisasi, penghapusan noise, dan segmentasi untuk memastikan citra siap dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah tahap ekstraksi fitur atau fitur extraction, yaitu proses untuk mengambil informasi penting dari citra seperti orientasi garis, titik minuti atau radian ending dan bifurcation, serta tekstur sidik jari. Tahap terakhir adalah pencocokan dan klasifikasi, di mana citra yang diuji akan dibandingkan dengan citra yang sudah tersimpan dalam basis data untuk menentukan identitas atau kecocokan. Support vector machine. Support vector machine sendiri dikembangkan oleh Public pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual Workshop and Computation Learning Theory. Konsep dasar SVM merupakan kombinasi harmonis dari teori-teori komputasi yang telah ada puluhan tahun sebelumnya, seperti istilah margin, hyperlink, kernel, demikian pula dengan konsep-konsep pendukung yang lain. Keuntungan utama dari support vector machine yaitu yang pertama memiliki dua parameter bebas yang dinamakan upper bound dan kernel parameter. Yang kedua menghasilkan solusi yang unik dan optimal. Yang ketiga mengimplementasikan prinsip structural risk minimization atau SRM yang dikenal memiliki sebuah performa atau kinerja general yang baik, di mana SRM meminimalisir sebuah upper bound dari kesalahan general daripada meminimalisasi kesalahan training. Untuk gambar dari struktur dari support vector mesin dilihat di gambar, ada 4 inputan lalu diolah menjadi 3 dan akhirnya menjadi suatu output.
Analisis program. Kode program yang saya dapatkan merupakan kode program Python yang menggunakan modul PyTorch. PyTorch adalah sebuah framework open source untuk machine learning dan deep learning yang dikembangkan oleh Facebook AI Research Lab (5). Selanjutnya, dalam pembahasan ini terdapat dua, yaitu satu persiapan data training, yang dua persiapan data testing. Persiapan data training. Data untuk training aplikasi dibuat menggunakan Python untuk menghasilkan data dummy dengan mengacu pada kode tersebut. Yang dibuat adalah 200 data untuk training yang disimpan di folder data sidik jari. Hasil data di-generate berbentuk JPG yang berupa data yang mirip dengan data sidik jari. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian persiapan data training yang selanjutnya ada gambar yang dihasilkan memiliki dua jenis data, yaitu gambar yang berformat JPG dan data label yang berformat TXT. Untuk yang identik dengan isi tabel bernilai 1 dan data yang identik dengan isi tabel bernilai 0. Contoh gambar identik ada di gambar 4.2 sebelah kanan dan gambar 4.3 juga di sebelah kanan juga. Di bawah ini dan isi dari file labelnya adalah 1. Karena bernilai identik, ini berguna untuk data training selanjutnya, dan gambarnya benar-benar sama tanpa beda sedikit pun. Selanjutnya, yang ini adalah contoh gambar yang identik ada di gambar 4 dan gambar 5 di bawah ini, dan isi dari file labelnya adalah 0. Karena bernilai tidak identik dan gambarnya berbeda dengan persentase persamaan yang kecil ini, berguna untuk data training selanjutnya. Persiapan data testing. Saya mempersiapkan data untuk testing kode Python nantinya dengan 6 data sidik jari yang berformat JPG dengan resolusi 100 pixel kali 100 pixel. Data saya dapatkan dari internet dengan sumber dari salah satu SMA di Kabupaten Pati, di daftar pustaka dan tersimpan di folder data. Di bawahnya ada gambar 6, oke. Hasil yang diharapkan untuk keberhasilan testing code, saya duplikasi dan bedakan beberapa gambar untuk melihat apakah data yang terbaca itu akurat atau tidak dengan ketentuan sebagai berikut. A1, gambar 1 sama dengan gambar 2. Yang B, gambar 3 sama dengan gambar 4 dan 6. Yang C, lalu gambar 5 tidak memiliki persamaan. Dengan seperti itu, diharapkan hasil yang dicapai sesuai. Oke, sekarang untuk percobaan data training dan pengujian data testing dari hasil training. Di pengujian pertama, kita mendapatkan data akurasi di data uji sebesar 42,5%. Yang di sini disimpulkan ini gagal mencapai akurasi minimum untuk pengujian data secara benar. Dan di sini kami mencoba untuk menguji data training menggunakan data testing yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan 6 data tersebut. Itu semuanya menunjukkan hasil cocok, padahal ada data yang tidak sama. Jadi di sini disimpulkan jika hasil dari data training pertama itu gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu di percobaan kedua, di sini kita melakukan proses training yang berulang. Di sini ada 10 kali percobaan training. Untuk akurasi sementaranya 100%, dan disimpan setelah dites ternyata memiliki nilai akurasi yang bernilai 100%. Jadi sudah sangat mencukupi untuk dilakukan proses testing dan memiliki hasil yang maksimal. Di sini menunjukkan di gambar yang sebelah kanan menunjukkan hasil akurasi yang berbeda dengan percobaan yang pertama. Di sini 1 dan 2 itu memiliki hasil yang cocok sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu 1 dan 2 cocok. Nah, lalu ada yang
kedua, 1, dan 3 tidak cocok, dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa data training itu sudah sangat bisa digunakan untuk diimplementasikan di berbagai macam hal. Untuk kesimpulan, pada proyek ini telah dikembangkan sebuah model kecerdasan buatan yang menggunakan framework PyTorch yang tadinya diambil dari Facebook Research and Development untuk membandingkan pasangan gambar sidik jari. Sistem yang dibangun bertujuan menentukan apakah dua gambar sidik jari merupakan milik orang yang sama atau tidak. Dan terbukti dengan training yang lebih lama dan berulang akan memberikan hasil yang lebih tepat dan memiliki persentase kebenaran yang tinggi. Dan tadi disimpulkan jika dilakukan training berulang, maka hasil yang dicapai bisa mencapai 100% akurasi. Sekian dari kelompok kami. Sudah cukup untuk presentasi kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.